Yang hari ini Halo. Ya, kita akan membahas bersama dengan Ko Alek tentang bank digital. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ko Alek boleh sapa-sapa teman-teman Cuan Tumpet dulu. Mungkin ada yang baru kenal dengan Ko Alek, silakan Ko. Diperkenalkan diri dulu. Oke, thank you teman-teman Cuan Troopers, dan juga thank you buat Sukor, Henry buat undang saya ya. Perkenalan diri ya. Yeah. Jadi aku Alex, aku seorang financial advisor. Aku juga punya komunitas namanya @rintisan.id. Gitu. Udah, gitu aja sih. Baik. Jadi kalau teman-teman udah follow IG-nya Ko Alek ya, abis ini kayak teman-teman perlu follow. Itu biasanya banyak tuh wejangan-wejangan, nih biasa saham-saham yang udah tepat sasaran tuh, udah dibeli jual, udah dikasih tahu dulu di biasanya di IG-nya. Tadi aku lihat kayaknya BABP kok ya, kayak kisi-kisinya ya. Kan kita mau bahas bank digital kan? Kita kan mau bahas bank digital. Makanya nih hari ini nih kok memang agak aneh banget nih ya, tentang kita hari ini bahas bank digital, tapi hari ini malah bank digital ngeprank kita rame-rame gitu ya. BBYB jatuh, ARB, Bank Capital juga jatuh, terus juga ATO jatuh, Agro juga, ARB juga. Kayaknya hampir ARB ya. Tinggal 1-2 poin lagi itu ARB tuh. Padahal Agro kemarin baru diumumin kok itu di beberapa berita bahwa Grab lagi pengen ngambil Agro katanya. Lagi ada rumor-rumor pasar ke sana arahnya. Kok Alek lihat potensi bank digital yang memang umurnya udah agak lumayan nih kok ya, udah berapa bulan gitu dia rame selama ini dibahas. Kok Alek lihat potensinya sebesar apa sih kok tentang bank digital? Ya, kalau kita bicara potensi ya, bank digital itu menurut aku potensinya besar banget. Kenapa? Karena memang kita lihat dari kayak Indonesia ya. Indonesia itu kan marketnya gede banget ya. Justru Indonesia ini bisa dibilang, karena kalau namanya perbankan atau sistem finansial ya, itu pasti butuh yang namanya users gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita bicara aplikasi atau digital, itu udah pasti Indonesia ini target market yang menurut aku oke banget. Ada satu, kita bicara digital secara keseluruhan dulu ya kali Hen ya. Contoh nih kayak misalnya e-commerce gitu. E-commerce baik yang dari luar ataupun lokal punya kita, itu kan kayak gede banget gitu. Bahkan dari luar pun juga size-nya itu paling besar di Indonesia gitu. Kasarannya itu mereka bisa hidup ya karena Indonesia gitu. Nah, jadi digitalisasi di Indonesia atau yang berhubungan semua dengan digital itu udah pasti bagus banget di Indonesia. Karena memang rakyat kita atau masyarakat kita ini besar banget. Dan Indonesia itu bisa dibilang cukup uniknya, mereka itu kayak gampang banget untuk adaptasi sama yang berbau dengan digital, khususnya sosial media. Contoh nih kayak misalnya ada kalau aku sebut ya, kayak TikTok baru launching gitu kan, kita udah pakai. Instagram ada fitur baru, kita udah pakai gitu. Jadi adaptif banget orang Indonesia kalau bicara digital ya. Tapi sebagai konsumen sayangnya di situ gitu. Betul. Kok gitu. Jadi berarti kalau Koko lihat potensinya besar, ini story-nya masih jalan ke depannya. Koko ngelihat apakah dengan ARB ini menjadi salah satu hal yang perlu Koko perhatiin, timing buat masuknya. Koko juga incer-incer kan, mungkin ada beberapa saham kok sekarang. Ya, jadi gini, kita lihat memang kayak misalnya 1-2 hari, let's say merah ya, atau bahkan cenderung ARB gitu ya. Tapi teman-teman jangan lihat 1-2 hari ini gitu. Kita lihat dari year to date-nya. Year to date-nya dia udah naik berapa banyak gitu kan. Sorry, aku belum sempat cek ya, tapi setauku kayak naiknya ada yang sampai ribuan persen gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu nih, dia year to date ini udah naik berapa banyak. Jadi wajar kayak 1-2 hari ARB, dan ARB sekarang kan cuma 6%. Jadi menurutku wajar sih, mereka koreksi wajar gitu kan. Dan kita tahu sendiri, kalau kita bicara 2 hari ke belakang ya, itu yang lagi terbang apa nih? Yang lagi manggung gitu kan kesannya kan. Lagi manggung tuh adalah coal gitu kan, atau komoditi lah. Coal dan juga CPO ya hari ini ya. Nah, bisa jadi itu orang-orang udah take profit duluan nih di bank digital, mereka pindahin sebagian dananya mereka atau mungkin seluruh dananya ke komoditi dulu. Dan aku rasa sih kayak beberapa bank kalau kita bicara digital ya, itu masih kayak aplikasinya itu sumur jagung banget gitu loh. Masih punya potensi mereka bisa melebarkan sayapnya lagi, dan mereka belum apa-apa gitu. Dan ada beberapa yang valuasinya memang atau actionnya itu lagi kayak
baru setengah action lah kasarannya. Kayak misalnya let's say baru bikin aplikasi, atau bahkan mereka belum untuk revenue, generate revenue-nya juga belum kelihatan dan lain sebagainya. Itu kayak story-nya masih panjang banget menurut aku. Gitu. Iya, betul. Jadi memang story dari bank digital juga kalau dibilang apakah sudah agak lama, enggak juga kok ya. Karena kita peraturan OJK tentang yang mengatur tentang bank digital juga kan. Nah, itu baru banget. Ini masih baru. Dan dia salah satu teman-teman yang mungkin bisa teman-teman highlight adalah salah satu peraturannya adalah menjelaskan bahwa bank digital itu cuma perlu satu kantor aja, kantor pusat ya, dan orang semua bisa buka by online, dan itu perlu modal minimal untuk bank existing itu untuk dikonversi jadi 3 triliun cukup ya kok ya, sedangkan kalau kita mau bikin bank digital baru itu mesti butuh modal 10 triliun. Jadi ini akan memancing, dibanding kita bikin bank digital baru modalnya mahal, mendingan akan ada konsolidasi, mungkin ada perusahaan fintech atau startup besar, dia belum punya bank, mestinya akan memancing mereka untuk beli perusahaan-perusahaan yang udah TBK ini. Kalau Alex lihatnya gimana? Iya benar. Jadi ibaratnya gini, kita bisa lihat ya dari aturannya, tapi ini menurut pandanganku ya, kembali lagi pandanganku bisa aja salah gitu kan. Kita lihat dari aturannya OJK gitu kan, itu kan dibilangnya yang tadi Hendry sempat sebutin ya, ibaratnya 10T itu untuk bank digital baru, kalau dia akuisisi yang existing itu cuma butuh 3T. Dari situ kan udah kelihatan ya, kayak ibaratnya bedanya sepertiga gitu loh. Ya kalau kita berpikir ya ngapain harus bikin baru gitu kan, pasti mending akuisisi yang udah ada gitu kan, either akuisisi terus di IPO-in atau ya mungkin backdoor listing gitu kan, lewat yang udah ada diambil gitu kan, atau di merger and acquisition gitu. Nah jadi udah kelihatan gitu patternnya. Nah itu sebenarnya aturan itu kalau menurut aku tuh win-win gitu, karena kalau bank-bank kecil ini nggak naik kelas, itu akan kalah sama apa? Ya kalah sama aplikasi yang udah ada saat ini gitu. Jadi contoh nih kayak misalnya aku pernah ngobrol-ngobrol sama satu orang kayak punya bank kecil gitu kan, BPR kan kecil ya gitu kan. Nah itu dia bilang gitu, BPR ini udah kayak suffer banget. Kenapa? Karena kalah sama peer-to-peer lending. Iya betul. Bank kan bisnisnya juga dari lending kan sebenarnya kan. Nah peer-to-peer lending juga sama gitu kan, bisnisnya itu mirip gitu. Cuma peer-to-peer lending bedanya sama bank adalah peer-to-peer lending itu fully digital. Sedangkan bank konvensional itu nggak digital. Nah, which is cost-nya itu udah pasti kelihatan lebih tinggi yang mana gitu. Ya kan? Dan scale up-nya itu jauh lebih cepat yang fully digital. Nah, oleh karena itu bank digital menurut aku ya potensinya besar banget karena gampang scale up-nya. Mungkin capex di awalnya gede. Ya kan? Ya kita aku jujur belum pernah bandingin banget ya. Kayak misalnya capex bikin bank konvensional sama digital gitu kan. Tapi kalau aku lihat kayak digital itu udah pasti capex ada gitu, besar. Tapi untuk scale up-nya menurut aku sih lebih kecil. Contoh nih, satu bank mau scale up nih, katakanlah dia pusatnya di Jakarta, mau bikin di Surabaya atau di daerah lah. Dia kan harus bikin cabang kan, KCU, KCP dan lain sebagainya. Ya kan, terus atau harus ATM dan lain sebagainya kan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini atau bank digital ini, kan gampang banget gitu. Mereka nggak usah bikin cabang gitu. Oh mau bikin di daerah mana gitu, ya udah bikin aja kayak misalnya satu pusat gitu kan. Satu pusat yang kayak buat apa ya, helpdesk atau verifikasi. Karena ada beberapa yang digitalnya nggak full ya, kayak masih hybrid gitu loh. Setahu aku tuh masih ada yang hybrid nih, kayak verifikasi itu harus datang ke satu tempat gitu kan. Nah, tinggal bikin gitu doang kan, beres banget. Gitu. Jadi ya scaling up-nya itu murah banget menurut aku. Jauh lebih murah daripada bank konvensional. Jadi ya oke banget lah bank digital ya menurut aku ya, potensinya. Iya. Kok tadi kan sempat disinggung sama Ko Alex tentang bank yang sebenarnya di akuisisi ini, kebanyakan ini kan bank-bank kecil kok, bank buku 1, bank buku 2 ya kok ya, yang biasanya diakuisisi sama startup atau perusahaan-perusahaan fintech nih yang sekarang lagi rame dibahas oleh berbagai media. Nah ini kan bank kecil, tentu mereka punya cost of fund tuh agak gede kok, karena kan pasti bunga deposito yang ditawarkan atau bunga tabungan pasti lebih tinggi dibanding bank-bank buku 4 ya kayak BCA, BRI, Bank Mandiri. Betul, karena kasanya lebih kecil kan. Betul, kasta lebih kecil, resikonya mungkin dianggap lebih besar di situ. Koko lihat apakah dengan cost of fund yang tinggi, itu dengan bunga lendingnya juga pasti lebih tinggi dibanding bank-bank buku 4, ini kemungkinan untuk risk manajemennya mereka Koko lihat aman gak sih? Kok bagus gak sih? Kalau Koko lihat beberapa bank.
Oke, kita bicara yang bank digital ya. Ya. Maksudnya bank digital mengakuisisi bank-bank kecil kan. Nah, Ya. jadi kan kalau aku lihat ya kembali lagi ya kayak aturan rulesnya OJK tadi ya. Aku yakin kayak OJK bikin rules ini tujuannya untuk naik kelasin si bank-bank kecil ini gitu loh. Karena kalau misalnya mereka nggak naik kelas, mereka akan kalah. Kembali lagi yang cerita aku tadi kan, temanku yang kayak punya BPR itu dia suffer gitu, karena kalah sama peer-to-peer lending gitu loh. Ya udah daripada suffer ya mending dia makan sama peer-to-peer lending sekalian gitu kan. Ya, Jadi peer-to-peer lendingnya jadi bank, which is sudah ada ya peer-to-peer lending yang jadi bank, ya. kayak gitu. Nah jadi untuk cost of fund-nya sendiri, karena tadi tuntutannya itu naik kelas, aku rasa ya nanti akan bersaing ke depannya gitu. Dan mereka kan juga ibaratnya capex-nya itu bisa ditekan dari yang tadi aku cerita tadi ya, masalah scale Ya. up dan lain sebagainya. Betul. Jadi bisa ditekan dari situ. Dan mereka kan sistemnya itu beda ya. Contoh nih, kemarin tuh ada cerita gitu. Kita nih pinjem uang dari bank kecil versus peer-to-peer lending misalnya. Lebih gampang mana? Lebih gampang peer-to-peer lending loh. Kenapa? Karena peer-to-peer lending nggak pakai jaminan. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi kan orang akan pergi ke peer-to-peer lending kasarnya kayak gitu. Daripada ke bank kecil. Nah, terus bunganya gede nggak? Ya pasti gede. Karena kan bank kecil juga gede gitu kan. Terus bank si peer-to-peer lending ini memberikan kita bunga juga besar. Kita sebagai nasabahnya. Nah, bank-bank digital yang baru-baru ini yang basisnya adalah dari pay letter atau peer-to-peer lending atau e-wallet, teman-teman bisa lihat. Itu kasih kita bunga gede-gede kan? Iya, Boleh sebutin nggak sih satu-satu gitu kan? Ya udah cek sendiri lah. Itu kelihatan banget gitu loh. Tapi kalau yang bank digital dari bank-bank besar yang Hendry tadi sebutin, yang bank buku 4 gitu kan, itu kasih bunga biasa-biasa aja. Betul. Ya kan, tasetonya biasa banget, depositonya biasa banget. Memang di atas dari bank konvensional, wajar sih, karena kan supaya menarik ya. Karena mereka juga, yang tadi aku bilang, capex-nya harusnya lebih rendah gitu untuk scaling up-nya. Tapi kalau yang bank-bank kecil ini, mereka dalam tanda kutip hidupnya itu beda gitu loh, sama bank-bank besar. Karena kreditnya mereka mungkin lebih mikro, ya kan, tapi main volume besar. Kayak gitu sih, kalau aku pandangnya kayak gitu. Tapi nanti suatu saat aku yakin mereka akan scale up. Naik level up ya, bukan scale up, level up. Betul. Kayak gitu, jadi pasti bisa bersaing sih. Kalau tapi nggak semuanya mungkin ya. Iya, betul. Kita lihat bank-bank besar ini kan memang karena 6-7 bank terbesar di Indonesia itu kita tahu ya, itu dia megang 60-70% market share dari dana pihak ketiga di seluruh Indonesia gitu. Jadi bank-bank kecil ini karena memang dia power bargainingnya mungkin kalah sama bank-bank gede ini, akhirnya mereka harus kasih bunga lebih besar. Tapi dengan didukung tadi kok Alex bilang ada ekosistem yang akhirnya mendukung, terutama peer-to-peer lending yang punya teknologi mungkin selama ini mereka jauh lebih berkembang, mereka juga punya analisa risk manajemennya bagus juga kok ya, karena kita lihat malah peer-to-peer lending makin lama makin besar gitu scale-nya. Dan ini akan membuat kalau mereka punya ekosistem yang besar, ini mungkin dia bisa nyiapin dana juga, ngebantu bank yang dia beli. Karena kalau kita lihat kemarin bank BRI pun sampai diminta untuk ngedukung pegadaian dan penanaman modal madani kok ya. Jadi dia dapat likuiditas modal biaya lebih murah dengan bantuan dari ekosistemnya. Betul. Jadi ya kita kalau itu menarik sih. Kalau tadi kok Alex tadi ngomong, aku jadi banyak belajar nih tentang hal-hal ini. Terus juga kita lihat kok ya, karena tadi kan dibilang cost structure daripada bank digital itu kan hanya satu kantor pusat, otomatis biaya tuh jauh lebih efisien dibandingkan bank-bank besar yang punya cabang banyak. Mereka perlu biaya untuk maintenance saja itu besar. Jadi kalau kita lihat di situ ya, kedepannya bisa makin lama makin bersaing. Didukung ekosistem yang besar, didukung juga dengan biaya cost structure yang murah. Terus juga kita lihat kan sekarang anak-anak SMP, anak SD aja tuh udah punya handphone semua kok ya buat belajar online. Ini kan bikin infrastruktur di digital bisnis itu turnaround story-nya tuh gede banget semenjak ada COVID. Nah, ini bisa membuat salah satu pertimbangan kita untuk melihat tetap bank digital ini punya story yang bagus. Kok sekarang kita bahas ini nih. Ada salah satu direksi bank terbesar di Indonesia ya, bank swasta. Dia bilang nanti hanya akan ada 3 nih bank digital yang akan survive katanya, yang akan benar-benar besar lah, bukan survive maksudnya yang lain pada bangkrut, enggak, tapi maksudnya dia akan sangat besar, tapi hanya 3 gitu ya akan mendominasi market. Kalau Koko Alex lihat
kalau dibilang suruh pilih 3, kok Alek lihat yang punya potensi ke arah sana ini siapa, dan apakah Koko setuju dengan pendapat dari direksi yang tadi kita sebut? Setuju. Wah, ini pom-pom tuh gimana nih? Enggak lah ya. Ini kan pendapat pribadi ya. Ya, jadi satu, setuju atau enggak? Menurut aku sih, kalau aku sih setuju ya. Kenapa? Karena nggak usah bank digital deh. Teman-teman bisa lihat semua bisnis itu ya kayak gitu. Contoh lah yang kalau aku lihat tuh yang udah agak lewat ya, eranya itu adalah e-commerce. Bener nggak? Ya ibaratnya sudah mulai kelihatan winernya gitu loh. Makanya aku bilang udah agak lewat gitu kan. Zaman dulu e-commerce tuh banyak banget gitu. Banyak banget loh e-commerce. Tapi ujung-ujungnya teman-teman udah bisa lihat, udah bisa nilai sendiri yang menang tuh siapa. Ya kan, udah kelihatan gitu kan. Dan nggak banyak kan. 1, 2, 3 lah paling gitu kan. Yang sering kita pakai gitu loh. Let's say kayak, ya tanya aja sama Hendry gitu kan. Hendry, lu install e-commerce berapa banyak di aplikasi handphone lu? Nggak mungkin semuanya kan lu install gitu kan. Pasti lu cuma install 1, 2 doang udah. Buat bandingin harga atau bandingin promo, beres. Gitu. Nah, sama nanti bank digital menurut aku juga akan seperti itu. Karena memang kita sekarang eranya ada di fintech. Kalau aku lihat sih fintech nih, habis dari e-commerce ke fintech. Nah, di fintech ini mungkin awal-awal kita install semua gitu, atau kita jadi nasabah semua, atau mungkin awal-awal mereka bikin semua nih bank digitalnya, tapi lama-lama pasti akan mengerucut gitu. Jadi akan mengerucut sampai ya kalau dibilang 3 ya bisa jadi 3 gitu. Nah terus siapa yang akan bertahan ya? Menurut aku ciri-cirinya yang akan bertahan adalah, tadi kan kata Henry nggak boleh sebut ya. Jadi aku kasih ciri-cirinya aja gitu. Yang akan bertahan itu ya satu, kita lihat dari ekosistem. Yang punya ekosistem paling gede itu menurut aku akan bertahan. Karena kan otomatis ya dengan ekosistemnya itu dia pakai ekosistemnya itu untuk scaling up bank digitalnya itu. Gitu. Jadi ya teman-teman harus memperhatikan si ekosistemnya. Kedua, backingannya. Jadi belakangnya nih loh, belakang ini siapa gitu kan? Kalau belakangnya ece-ece gitu ya grup biasa banget gitu kan, sama grup yang besar banget dan memang sudah proven untuk menjalankan bisnis perbankan, udah pasti menurut aku juga bertahan gitu. Karena kan udah trusted ya kan, terus dia prudent juga dalam mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah terus berikutnya lagi dari model bisnis dia yang paling beda gitu, kayak unik gitu loh, kayak mungkin dari ekosistemnya itu dulu bukan bank, atau kayak dia membuat dobrakan gitu loh. Let's say misalnya, kalau aku pribadi ya, kalau aku lebih suka, karena bisnis perbankan itu kan berawal dari ya simpan pinjam ya toh, koperasi simpan pinjam gitu-gitu. Intinya sih core bisnisnya bank itu ya minjemin sama kasih funding gitu. Udah cost of fund pinjemin gitu kan, kredit. Udah selisihnya itu dapat untung dari situ. Which is kan peer to peer yang tadi aku sudah sebutin dari awal-awal. Kalau berasal dari peer to peer terus jadi bank, itu menurut aku akan besar sih. Karena udah basisnya itu udah ya core-nya itu di situ. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin ekosistemnya dia memungkinkan untuk omni channel. Balik lagi karena di Indonesia kalau kita bicara digital, mau 100 digital, menurut aku belum bisa. Kayak 100% digital gitu loh, kayak misalnya orang install iklan, terus kayak dikasih promo gitu. Ya mungkin bisa, tapi penetration-nya itu mungkin nggak besar. Nggak oke banget gitu loh. Kalau dia bisa omni-channel, itu menurut aku menarik. Misalnya dia kayak misalnya kerjasama dengan warung, kerjasama dengan minimarket, supermarket dan lain sebagainya. Jadi ya balik lagi kayak ekosistem ya, nomor 1 ya, gitu. Nah itu menarik, gitu. Kalau bisa omni channel. Betul. Kok sebenarnya tadi aku bilang bukan nggak boleh sebut kode sahamnya. Tadi yang aku maksud direksi bank apa kan aku nggak sebut, bukan itu. Tapi kok boleh jagoan kok. Boleh sebutin. Apa? Nggak apa-apa kok. Oke, ya. Oke, jadi ya udah pasti yang nomor 1 Arto lah, gitu kan. Arto dari yang aku sebutin ciri-cirinya ya memenuhi syarat itu menurut aku Arto, gitu kan. Arto karena ya ekosistemnya ya udah oke banget, gitu, udah jalan. Yang kedua menurut aku kalau misalnya yang nggak IPO juga boleh ya kan disebutin.
ya kayak Blue by BCA juga pasti karena backingannya BCA gitu. Dan katanya kan someday dia akan IPO gitu kan. Itu kan udah grup di belakangnya udah gede banget dan mereka udah terbukti gitu loh. Dan apa ya, kayak ya orang ditawarin bank digital itu nggak usah mikir-mikir kayak oh ini belakangnya BCA, ya udah gua bikin deh kayak gitu. Nah terus yang berikutnya karena dari peer to peer tadi menurut aku BBYB Bank Neo karena dia menarik banget ya dan jumlah downloadnya sampai hari ini paling besar. Ya. Gitu. Nah terus kalau aku sih nggak 3 sih. Aku menurut aku tuh bisa 4 bisa 5 gitu so far ya yang aku lihat. Si Bank aku juga lagi nunggu. Karena itu ekosistemnya tuh luar biasa banget. Si Bank. Ekosistem dan backingannya tuh luar biasa. Itu juga memenuhi syarat. Tapi kan kita nggak tahu nih dia akan private atau go listing. Iya. Terus jadi, yang omni channel ya bisa jadi kayak banknya Emtek. Mungkin kalau misalnya Emtek lagi ada bikin bank ya kan. Atau Agro ya kan tadi. Atau mungkin bahkan BANK ya, yang kata Aladin lah, katanya kerjasama dengan Alfamart. Ya, kita nggak tahu nih. Pokoknya omni channel juga menarik menurut aku. Gitu. Baik, jadi kalau tadi dirangkum ada Ato, terus yang belum IPO ada si Bank dan juga Blue ya. Tapi itu kan next ya, siapa tahu nanti IPO. Ya, kalau Blue memang udah ada ancang-ancang, ada kabar-kabar pengen di IPO kan. Jadi memang itu bisa teman-teman tunggu lah. Terus kalau tadi dibilang ada BANK, terus tadi banyak banget loh kok yang komen bilang BBYB. Nah, BBYB nggak disebut sama Koko nih. Ini follower kita langsung bingung nih. Kenapa nggak disebut BBYB? Kenapa nih? Loh, tadi kan udah sebutin. Oh ya, Bang Neo kan. Udah, yang peer-to-peer lending gitu kan. Justru itu core-nya gitu kan. Karena dia berangkat dari core peer-to-peer lending, menurut aku itu menarik sih. Iya, betul. Gitu. Kalau kita lihat secara peer-to-peer lending ya salah satu Akulaku tuh yang termasuk yang paling besar ya kok di Indonesia ya dengan jumlah trafficnya. Aku kalau tanya-tanya ya ngobrol-ngobrol sama teman-temanku, katanya dengar Akulaku tuh udah nomor 1 loh. Betul. Dari sisi multifinance ya, yang bersaing dengan merek-merek yang lain gitu loh. Mereka dahsyat banget loh. Dari kecil bisa nomor 1. Itu mengerikan sekali menurut aku. Ekosistemnya, jadi dia sangat berpengalaman di bidang fintech, peer-to-peer lending, ditambah dia udah punya bank sendiri ya, melalui BBYB. Nah, jadi BBYB kalau kita lihat di Akulaku mungkin orang pinjam duit berapa persen sih bunganya. Nah, itu bisa-bisa jadi bayangan untuk melihat BBYB nanti arahnya ke depan seperti apa kok ya. Ya kan jadi BBYB ini banyak yang optimis lah ke saham ini. Kok kalau kita lihat ya, sebenarnya gini, mungkin ada beberapa orang yang cukup pesimis juga dengan bank digital. Salah satunya bilang begini, contoh ya kok ya, misalnya ada pendapat bilang, kok kalau aku misalnya pakai aplikasi misalnya Gogopedia misalnya, Gogopedia ini dia kerjasama udah punya satu bank, tapi kan banknya misalnya apakah dengan kita belanja di situ kita harus misalnya pakai bank itu, padahal kan pakai BCA juga bisa bayar beli barang di situ, nggak perlu kita buka akun di bank tersebut. Nah itu mereka bilang apakah ini jadinya kita nggak tahu ke depannya, apa nggak mungkin kan misalnya Gogopedia eksklusif hanya untuk bank dia yang bisa transaksi di dia misalnya. Kalau Koko lihat ini apakah ke depannya strategi dari ekosistem ini untuk mendorong orang ke bank-bank mereka masing-masing gimana kok? Iya, so far sih yang aku lihat ya kayak kita sebut merek lah, nggak apa-apa kan dari Henry bilang ya. Boleh. Kita supaya buat contoh ini ya teman-teman ya. Kebanyakan bank digital ini menggunakan ekosistemnya mereka. Aku lihat belum terlalu maksimal banget. Gitu. Contoh kayak misalnya Arto ya, Bank Jago gitu. Bank Jago pakai ekosistemnya Tokopedia dan juga si Gojek gitu. Ya betul. Itu baru taruh banner doang kalau aku lihat. Ya kan, baru taruh banner sama feature. Gitu kan. Terus mereka juga pakai ekosistemnya Bibit ya. Iya. Nah, jadi kalau ibaratnya mau invest reksadana pakai Bank Jago itu dapat cashback dan lain sebagainya. Itu udah mulai promo gitu kan. Tapi aku lihat baru taruh banner terus kasih iming-iming ibaratnya kalau nggak salah aku lupa sih 50.000 atau berapa untuk bikin account. Udah gitu doang. Ibaratnya itu cross selling lah ya. Baru kayak gitu doang. Belum yang serius yang ibaratnya kayak apa ya, kayak ada promo tertentu dan lain sebagainya. Kalau kita bicara Blue aku lihat juga udah menggunakan ekosistemnya dia, Blibli. Iya.
ya kan, beli-beli. Memang kita bisa pakai kartu kredit lain dan lain sebagainya, masih bisa gitu. Cuma dengan pakai Blue itu kita bisa dapat diskon lebih besar. Jadi sebatas itu sih, kalau aku lihat masih sebatas itu gitu. Cara user acquisition-nya mereka masih sebatas taruh banner, cross selling, sama promotion, cashback dan lain sebagainya. Gitu. So far sih masih kayak gitu. Jadi kedepannya bagaimana? Ya belum kepikiran sih. Aku sendiri juga belum kepikiran gitu kan. Karena kan rata-rata ya bakal kayak gitu. Mungkin bisa kasih kredit murah dan lain sebagainya. Makanya kalau bisa omni channel ya, itu menarik banget. Itu bisa seamless banget gitu loh. Bayangin aja kayak misalnya nih kita transaksi di satu kemarin tuh aku ada kayak mikir kayak angan-angan gitu kan. Bisa aja kan kita transaksi di satu minimarket gitu kan, di Alfamart katakanlah. Tapi sekaligus kita bisa nabung di situ. Atau kita bisa apalah kayak misalnya bikin member dan lain sebagainya. Itu bisa jadi loh. Itu seamless gitu. Kayak gitu. Jadi karena nggak semua orang Indonesia itu bisa pakai aplikasi gitu loh. Nah kalau misalnya bisa menjangkau yang itu juga menarik. Terus balik lagi kalau di Indonesia bisnis yang paling menarik adalah menurut aku pay letter. Jadi kalau yang bisa mengakomodir itu pay letter itu dengan baik ya kan. Nah masalahnya kan aplikasi apa yang pay letter yang paling populer aku juga nggak tahu. Gitu kan, aku belum baca risetnya gitu kan. Apakah dari GoPay pay letter, OVO pay letter, Bukalapak pay letter atau Shopee pay letter kita nggak tahu. Gitu kan. Nah tapi pay letter tuh menarik banget loh. Kenapa? Kalau teman-teman hitung bunganya tuh gede banget loh pay letter itu. Iya nggak sih? Iya. Hendri mungkin nggak tahu, pernah itu nggak? Pay letter tuh bunganya gede banget. Iya betul. Jadi kan tuh gede, betul. Itu kan menguntungkan sekali gitu loh buat yang pebisnisnya. Cuma karena orang belanjanya mungkin karena nominalnya nggak terlalu gede kan, dia mikirnya keluar segitu nggak apa-apa lah. Padahal kalau di belanjanya besar tuh gede banget sih kok memang bunganya. Dan kelihatan e-wallet itu lagi kencengin itu kan. Dan e-wallet itu udah terkoneksi sama si bank itu. Nah kalau nanti connectionnya seamless, katakanlah GoPay ini full diganti sama Bank Jago, ya udah, itu otomatis jadi nasabah kan. Betul. Kayak dipaksa gitu loh Hen, maksudku, dipaksa gitu loh. Jadi nggak hanya dari sisi cashback gitu kan. Bisa jadi kayak misalnya, kalau lu mau ambil pay letter, lu harus bikin bank. Nggak bisa pay letter lagi gitu loh. Karena menurut aku lihat kayak orang Indonesia banyak banget yang pakai pay letter itu. Nah kalau mereka dipaksa jadi nasabah gitu kan, dengan bunga lebih kecil misalnya. Jadi promosinya beda gitu. Satu dari sisi pengguna, satu dari yang pay letter itu, dan lain sebagainya. Bisa jadi loh, kayak gitu-gitu. Betul-betul. Kok kalau kita lihat tadi Koko sempat bahas tentang cost acquisition lewat promo-promo. Ini Koko lihat beresiko nggak sih kok buat beberapa bank digital yang kecil-kecil? Karena gini kok, kalau bank digital kecil mereka cost acquisition udah pasti keluar, tapi feedbacknya kita mesti ngelihat dulu nih. Karena tadi kita bilang mereka juga nggak eksklusif. Misalnya ekosistemnya bilang transaksi pakai ini, tapi dia nggak eksklusifin. Oh pembayarannya harus pakai bank saya, kan nggak begitu kok ya. Kalau tadi misalnya kita belanja di Alfamart, kan kita juga nggak dipaksa Indomaret atau Alfamart buka ya, misalnya bank Aladin, kan nggak dipaksa mereka juga. Jadi iya, makanya masih seamless kan aku bilang kan. Betul, feedbacknya gimana. Sedangkan kalau bank besar kayak Blue, dia bisa kasih promo di Blibli, tapi Blibli karena ekosistem dia Blibli juga kemungkinan bakal IPO. Ini kan feedbacknya bagus. Mereka sama-sama transaksinya naik, Blibli-nya nanti transaksinya gede, GMV-nya besar, dijual IPO bisa mahal juga, Blue-nya juga sama. Nah jadi ini kayak sekali pukul 2 pulau dapat nih jadinya. Nah pokoknya bank digital yang kecil-kecil ini, apakah masih Koko agak lampu kuning ibaratnya buat benar-benar trust banget invest di situ, atau Koko lihat ada beberapa saham yang udah ada peluang untuk kayaknya nih udah saatnya nih ini bisa diinvest agak lama gitu. Ada belief nggak dari Koko? Silakan kok. Bank kecil nih yang kayak gimana Hen? Maksudnya contohnya yang kayak gimana nih? Bank yang bukan ekosistemnya bank umpat, yang bukan kalau BRI kan punya Agro, kalau BCA kan punya Blue. Nah tapi kalau bank kayak BBYB, Bank Aladin, yang masih skalanya masih itulah bank buku 1, bank buku 2 gitu ya. Itu potensinya gimana kok dengan cost acquisition yang agresif sekali gitu. Ya, oke. Nah, kalau BBB ya, setahu aku dia pakai sistem referral code juga, Hen. Itu menurut aku menarik gitu. Dan dia kasih bunga kayaknya paling tinggi deh. Itu entah dari klien-klienku sendiri dia bilang kayak misalnya deposito BBB tuh aman nggak sih gitu kan.
Karena mereka pada nyobain gara-gara itu gitu. Terus dikasih kupon-kupon dan lain sebagainya. Cara mereka akuisisinya kayak gitu. Menurut aku masih menarik. Nah, cuma kalau misalnya bandingin sama Aladdin tadi ya. Nah, masalahnya sampai hari ini aku juga gak ngerti nih. Bisnis model dia kayak gimana. Jadi kan aku hanya tebak-tebakan. Kalau Aladdin aku no comment sih. Karena belum ngerti gitu loh kan. Bisnisnya dia kayak gimana nih. Gitu. Sedangkan market cap-nya udah 50T ya. Kalau nggak salah. Hampir 50T. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang invest ya dilihat-lihat dulu. Karena kita nggak tahu nih dia mau ngapain gitu kan. Kayak nebak-nebak doang. Tapi kalau kita bicara BBB, kita bisa lihat dia pakai referral code. Terus kedua dia pakai ekosistemnya itu kayak dia acquisition juga deh. Dari ekosistemnya itu dia langsung tarik acquisition. Dan terbukti jumlah download paling gede loh sampai hari ini. Ya kan, bank digital paling besar jumlah download so far masih Bank Neo. Artinya bahkan kan 10, jalan gitu. Dia 10 kali lipat kok yang download dibanding Bank Arto loh. Makanya gitu kan. Makanya itu lucunya di situ kan. Gitu. Jadi artinya kan dia jalan banget nih promosi dia kan. Kalau nggak salah dia masih pakai promotion kayak IG Ads tuh banyak banget tuh waktu itu. Terus dari mulut ke mulut. Karena dia punya deposito yang menarik tadi, ya kan. Banyak orang kasih testimoni. Aku kan jujur aku belum buka gitu kan rekening di sana. Tapi aku tahu dari teman-teman aku gitu. Kayak dia kasih testimoni gitu kan. Nah biasanya kan orang jadi tertarik kan. Oh gimana gitu. Terus ada referral code yang masih jalan kayaknya sampai hari ini referral code-nya. Sedangkan bank-bank lain kayaknya referral code-nya kayak mati hidup gitu loh. Kayak kadang ada referral code, kadang nggak ada gitu-gitu. Nah itu menariknya di situ gitu. Dan terbukti mereka berhasil jumlah download paling besar sampai hari ini. Jadi dengan ya kita asumsi nasabahnya besar. Betul. Jadi dengan dia konsisten kok ya kasih strategi bisnisnya tuh konsisten dilakukan sehingga orang tuh udah ada benchmark. Oh kalau kita referralin misalnya kode referral kita lewat Bank Neo Commerce ini dapat gitu ya dibanding bank lain yang sebentar ada sebentar nggak ada ini ya. Oke, saya tangkap kok poinnya. Menarik banget nih kok. Kalau satu lagi nih kok mungkin pertanyaan aku kok ada lirik BNGA nggak sih kok Bank CMB Niaga? Oh CMB Niaga ya. Aku masih punya nggak ya? Aku lupa. Kayaknya aku udah agak mulai lepas waktu itu. Karena agak price actionnya, kalau kita bicara dari price actionnya ya, kayak kurang oke gitu kan. Sebenarnya kalau dari sisi bisnisnya aku sangat tertarik. Makanya dulu waktu itu aku invest gitu, tahun 2018. Aku masuk, karena menurut aku dari Bank Buku 4, valuation dia paling murah gitu kan. Nah, terus dia juga yang go digital pertama, kalau aku lihat. Ya kan, dia kan branchless banking yang awal-awal. Betul. Yang dia kayak cabangnya itu dikit banget, dia pakai mall. Itu kan menarik banget dan itu sesuai banget kriteria bank digital. Terus dia yang kliknya itu juga menarik. Octoclick-nya ya. Udah seamless banget lah, beli reksadana pakai itu tuh udah bisa dari dulu. Sedangkan yang lain tuh mesti download aplikasi terpisah gitu kan. Itu dia udah kayak seamless banget aplikasinya dan lain sebagainya. Cuma entah kenapa mungkin kayak investor kurang atau gimana, aku nggak ngerti gitu kan. Price-nya kurang, tapi menurut aku menarik sih. Iya. Menarik BNGA itu. Betul, aku setuju banget nih kok. Dia punya fundamental yang bener-bener sebenarnya udah terbukti lah, proof dia udah lama ya. Sedangkan bank digital yang baru-baru aja yang bilang kami baru mau jadi bank digital, baru ganti nama. Oh ya sahamnya udah meledak semua nih. Giliran dia lanjut di situ aja tuh, padahal udah kebukti. Nah itu yang aneh. Itu bagus, betul. Nah itu peranan teman-teman kita nih yang influencer mungkin nggak ada yang jadi ngomongin kok, nggak ada yang ngomongin BNGA yang dia omongin itu yang rame. Dan aplikasi dia jalan banget loh. Kamu kalau misalnya belanja atau dining gitu-gitu ya, dia promosinya kan kencang banget tuh. Pakai QR-nya dia kalau nggak salah aplikasinya itu. Jadi udah harusnya sih oke ya. Cuma entah kenapa ya kayak apa itu perception-nya itu kurang gitu. Si BNGA ini, aku juga gak ngerti deh. No comment itu, aku juga gak ngerti, serius. Ya. Menarik sih kok ya. Pokoknya BNGA ini juga salah satu list saya nih kalau dia mulai ada kayak flow masuk gede. Ini biasanya saya pengen ngikut nih kok. Nah gitu. Kok kita mungkin akan lihat beberapa pertanyaan cuan tupas kok ya. Ada tadi kayaknya aku lihat di atas ada beberapa pertanyaan nih. Aku coba cari dulu di pertanyaan di atas.
Wah, ini ada yang nanya kok BABP kok belum disebut kok dari Albert nih. BABP Koko lihat, apalagi tadi ada di story Koko masalah tentang red issue. Tadi aku cuma benar-benar one day trade doang tuh BABP. Jadi kalau BABP ini gimana ya? Masalahnya kadang itu ada bank yang ya dia go digital, oke. Cuma mungkin kayak bisnisnya itu masih belum kelihatan banget gitu loh. Caranya itu gimana nih? Dalam artian dia ini mau pakai ekosistemnya kayak gimana gitu. Katanya kan ceritanya dia mau pakai ekosistem lewat media-medianya kan. Ya. Nah, apakah impactful atau enggak? Nah, kita belum kelihatan gitu. Dan nggak tahu ekosistemnya dia apa sih? Cuma medianya aja kan so far ya. Iya. Bener nggak? Terus pakai iklan di medianya itu kan. Menurut aku belum terlalu kelihatan sih. Sama Excel kok. Gitu. Excel katanya kan itu kan ada kerjasama untuk saling Oh ya, Excel ya. Iya, Excel. Iya. Tapi belum kelihatan gitu. Belum segencar si startup ini. Ya. Yang promosinya memang luar biasa dan backingannya itu kayak ya tahu sendiri lah BBB Alibaba ya kan. Blue itu si BCA kayak gitu. Betul. Itu mereka gencar sekali menurut aku. Nah, yang ini belum kelihatan banget gencarnya gitu kan. Ya katanya sih ada kerjasama dengan TikTok ya nggak sih? Nah, iya. Tapi belum terlalu kelihatan gitu. Nah, itu belum terlalu kelihatan sih. Kita lihat aja jumlah downloadnya sih. Jadi, nah enaknya digital ini kita bisa lihat dari selain dari laporan keuangan ya, kita bisa lihat dari jumlah downloadnya. Itu kita bisa kira-kira jumlah nasabahnya berapa banyak gitu. Nah, kita bisa analisa dari situ sih. Itu menarik. Makanya that's why kemarin BBB itu aku udah call di grupku di sama teman-temanku ini sejak harga 500 gitu. Bahkan yang mendekati 300. Itu menarik banget karena dekat harga RI-nya dia, ya kan? Terus jumlah downloadnya itu yang tadi Henry bilang kan 10 kali lipat dari Arto ya. Iya, betul. Waktu itu 5 juta download gitu loh. Arto masih 500.000. Nah, Arto waktu itu market cap 200 T. BBYB 10T aja nggak ada kayaknya waktu itu ya. Harga 300. Ya itu menarik banget lah. Betul. Kayak aneh banget gitu. Ya, itulah gitu. teman-teman kalau follow IG-nya Ko Alek tuh banyak info-info begitu tuh. Makanya saya senang kalau ada Ko Alek pasang story itu saya langsung berusaha buka secepat-cepatnya ya. Yang lain saya lewati dulu. Ko Alek nih story-nya apa nih? Wadah. Henry juga bagus lah. Teman-teman juga bisa lihat tuh story-storynya. Aku juga belajar banyak dari Henry. Story-storynya oke banget. Cuma aku private kok IG-nya. Baiklah. Jadi ngomongin IG ya. Kita mau coba lihat nih pertanyaan John Rupas nih. Ada yang kayaknya belum bisa move on kok dari Bank Capital. Apalagi kemarin ada isinya udah jalan belum sih kok Bank Capital? Udah kali ya? Lupa aku. Aku jujur nggak terlalu ngikutin. Aku nggak ngikutin karena nggak kayak kalau aku kan memang ada betting ya beberapa saham gitu kan. Tapi ya rada konservatif juga lah. Karena aku pingin lihat yang jelas banget. Contoh lah kayak Arto gitu kan. Arto itu aku udah mau masuk dari harga 5.000. Tapi kayak agak ragu-ragu gitu loh. Tapi 8.000 juga masuk. Tapi aku melihat kayak wah ini udah kemahalan jadi aku udah keluar. Gitu. Nyesel nggak? Ya nyesel gitu kan. Cuma karena konservatif tadi aku kayak yakin nggak yakin gitu kan. Karena kan salah satu cara untuk investingku adalah aku pakai compare gitu loh, comparative value gitu kan. Jadi Arto ini sebagai comparisonnya gitu, kayak sebagai kiblatnya. Makanya tadi aku bilang, kenapa aku masuk di BBB? Ya karena aku lihat Arto, udah sesimpel itu. Iya. Kayak gitu. Kenapa aku nggak masuk di BACA? Karena menurut aku nggak jelas gitu loh, kayak mau actionnya apa belum jelas gitu loh. Buat aku nggak jelas. Terus aku udah menganalisa perusahaannya juga dari sisi shareholdernya juga kayak terlalu banyak di masyarakat gitu. Kayak nggak jelas gitu loh. Ini yang masyarakat nih banyak ini apa gitu? Apakah reksadana atau retail? Gitu. Kalau kita bicara teknis ya. Jadi, nah itu makanya aku hindari gitu untuk gambling di sana. Baik. Pokoknya kalau kita nggak tahu ya jangan itu kok ya. Kalau kecuali teman-teman memang udah deep, lebih analisa lebih dalam dan yakin ya silahkan aja untuk ngambil.
tadi Iya, ya. Karena ini betul. masalah kita tahu info lebih banyak mana. Kalau Ko Alex lebih banyak mungkin analisa tadi, kalau tadi kita sempat simak ya, itu BBYB atau itu benar-benar udah dianalisa lebih dalam lah oleh Ko Alex. Jadi kita tadi banyak dengar Ko Alex Iya, bahas lebih banyak kedua saham tersebut. Nah, iya. Dan aku lebih suka tambahin dikit Hen. Dan Ya. aku lebih suka yang ekosistemnya itu berasal dari startup untuk bank Ya. digital ini. Kalau aku pribadi ya. Jadi makanya tadi BABP, BACA itu kan dari old bank ya, transformation. Ya. Gitu. Kalau Blue kan nggak ada kode sahamnya, ya udahlah. Aku kan cuma sebutin aja. Gitu. Betul. Tapi kalau teman-teman lihat tadi, perhatikan yang aku sebutin, yang aku masuk gitu ya. Itu kebanyakan dari ekosistem startup. Karena aku lebih suka. Ekosistem startup itu kayak mendobrak gitu loh. Mendobrak ekonomi lama lah kasarannya. Mereka menciptakan sebuah terobosan baru. Nah itu yang aku suka. Aku investasi terhadap inovasinya mereka. Kayak gitu. Terobosannya mereka ini. Gitu. Setuju kok. Karena memang kita lihat sekarang kan OJK minta ini kok ya, target bahwa modal daripada bank buku 1 itu mesti nambah. Tahun ini mesti jadi 2 triliun. Tahun depan harus modal inti 3 triliun. Jadi jangan kaget kalau ada banyak bank kecil right issue dalam waktu beberapa tahun ini. Karena memang kan mereka butuh tambahan modal tuh, karena ngikutin peraturan untuk bisa modal minimal yang mereka harus siapkan tuh berapa, benar nggak kok? Jadi mereka akan issue kalau nggak nyari ekosistem yang akan ngakuisisi mereka. Nah itu dong dua pilihannya. Nah, sekarang yang bisa naik kencang itu adalah yang benar-benar udah ketahuan lagi dilirik atau lagi diambil sama ekosistem yang besar ini, yang tadi Koko bilang kebanyakan startup ini ya. Betul. Dan yang mau reissue ini mereka kadang juga poles kan. Masalahnya kan di situ tuh. Ini kalau kita bicara ya, tapi ini kembali lagi ini opini pribadiku ya. Jadi aku melihat bahwa mereka tuh poles. Kayak poles tuh dalam arti gitu. Ini sebenarnya bank lama gitu, bisnis lama gitu kan. Cuma mereka poles karena ini digital lagi bersinar gitu kan, sunrise. Ya mereka poles jadi digital. Nanti gue mau digital juga nih, nanti kerjasama dengan apalah, cloud server apalah gitu-gitu loh. Padahal ya namanya perbankan mau kerjasama sama cloud server ya biasa aja sih sebenarnya. Ya mereka memang akan taruh di cloud server itu gitu loh. Cuma ya so what gitu loh sebenarnya. Cuma kan mereka poles-poles gitu kan. Poles-poles supaya apa? Reissue-nya laku ya nggak sih? Kan kalau reissue kan kalau nggak laku terus gimana? Gitu. Nah itu teman-teman yang harus hati-hati. Kalau aku pribadi, kembali lagi yang aku tadi bilang kan, aku lebih suka yang mereka memang dicaplok sama startup. Betul, gitu. Betul. Make sense sih kok. Karena proposition jelas. Iya, karena memang sekarang apapun yang arahnya gak usah digital-digitalan. Ini aja yang konvensional asal dia kerja sama yang itu aja, itu bisa langsung kenceng banget ya. Contohnya MPPA, misalnya kemarin-kemarin itu aja bisa langsung rame banget sekali dia kerja sama dengan ada diambil sama perusahaan lain yang benar. Apa nih? Jadi ya. Padahal itu cuma berapa persen ya Hen ya? Aku lupa 4% atau nggak sampai 5% kan? Iya, sekitar segitu. MPPA. Betul. Nggak sampai kan? Nggak sampai muncul gitu loh. Iya. Itu pun langsung rame banget yang beli sahamnya sampai waktu itu berapa hari gitu. Makanya ini bisa jadi kesempatan buat banyak perusahaan untuk ini make sense sih, untuk bikin namanya digital aja udah. Yang penting biar valuasi kita tuh orang optimis dulu dengan valuation perusahaan kita. Ya kok. Thank you banget nih kok insight-insightnya kita lihat ya kok ya. Pertanyaan ada lagi nggak nih yang menarik buat kita ini? Kok ini menarik nih. Ada yang nanya tentang Genius BTPM. Sedangkan direksinya di Genius kayaknya kebanyakan udah pindah ke Ato nih. Nah, Koko mungkin manajemennya ditarik itu pindah gerbong tuh. Nah, sekarang setelah udah banyak yang pindah ke Ato, Koko lihat BTPM prospeknya gimana kok? Tetap aja dia punya track record tuh bagus melalui Geniusnya itu. Iya. Sebenarnya sih aku nggak terlalu ngikutin ya. Kayak misalnya dia, mungkin teman-teman bisa lihat historicalnya dia gitu loh. Kayak ketika dia launching si Genius ini, monthly active usernya itu growth-nya bagaimana? Gitu. Karena gebrakan-gebrakan dia kurang sih kalau aku lihat. Cuma dia inovasinya luar biasa. Ya which is Pak Jerry ya, yang udah bikin Bank Jago itu sendiri gitu kan. Itu kan sebenarnya inovasinya dari dia ya. Inovasinya Genius tuh menurut aku menarik. Kayak tabungan setara deposito pertama kali ya dia gitu. Apa namanya? Flexifund ya nggak salah. Itu kan kayak deposito tapi fleksibel gitu loh. Itu kan ya dari Genius gitu awal-awal.
Terus kartu kredit virtual ya. Iya. Ya nggak sih? Atau debit ya? Atau Visa, aku lupa. Itu yang Debit virtual tapi itu. bisa kok. Iya, debit, Visa, virtual gitu kan. Itu kan menarik. Gitu. Nah, cuma kalau udah banyak saingan kayak gini, nah ini repot sih. Balik lagi gitu, per section. Dan itu kok ya, kalau kita lihat Ato sekarang jenius lagi ya. Itu konsep Ato, kalau teman-teman buka Bank Jago ya, kan buka online tuh, saya udah buka. Itu benar, konsepnya mirip banget sama jenius sih kok. Iya, makanya karena copy sistem doang gitu. Ya. Iya, nah ini menarik nih. Ada yang bilang kayak misalnya sekarang lagi susah, bikin akunnya error mulu. Nah, ini nanti menarik ya teman-teman ya. Ini sekaligus aku nambahin ngomong kepikiran gitu. Sekarang kalau kita bicara digital gini ya, nanti jangan kaget ya. Kedepannya kita akan menghadapi fenomena di mana kayak misalnya nih contoh, aplikasi error nih atau dihack banknya gitu kan, aplikasi banknya nggak usah error deh, nggak usah dihack deh, error nggak bisa login. Itu bisa jadi saatnya dibanting nanti, ya nggak? Iya. Nanti kedepannya juga bisa jadi kayak gitu loh. Jadi aplikasi, infrastruktur, menurut aku tuh penting juga gitu. Karena ya loyalitas orang Indonesia, lu tahu sendiri lah Hen. Iya. Menurut aku kurang lah loyalitas kita itu. Kayak misalnya ada yang si aplikasi lain promo kasih lebih banyak, pindah gitu. Belum lagi error tadi kan. Nah itu biasanya rata-rata akan pindah gitu. Wah ini kok susah transaksi dan lain sebagainya. Yaudah pindah. Gitu. Dan tariknya kan kalau nggak salah bank digital kita tarik bisa sampai 0. Ini benar-benar pindah gitu. Ya, betul. Itu gitu. Nah itu harus dijaga juga. Iya, itu yang jadi concern aku tadi sempat aku tanyain ke Ko Alex tentang ini bank-bank digital banyak yang bank kecil, mereka cost acquisition-nya udah pasti gede, padahal konsumennya belum tentu loyal. Sekali nanti dia mau kurangi bakar duitnya, ada bank lain yang berani bakar duit lebih gede. Takutnya malah pindah-pindah, akhirnya ya GMV-nya doang naik. Nah, tapi kan itu enggak menjamin GMV naik sekarang, apakah dia akan sustain jangka panjang, betul nggak kok? Karena tadi Koko bilang, loyalitas kita itu bukan loyalitas ke brand, tapi loyalitas ke promonya. Nah, itu sih yang jadi itu resiko. Resikonya untuk teman-teman invest di bank digital yang perlu teman-teman assessment terus ya. Seiring waktu, ada nggak sih yang tadi kalau Alex tadi kasih saran, lihat omni-channel-nya ada nggak, terus dia punya ekosistem apakah akan mendukung nggak, dia punya power bergain nggak dengan dia didukung ekosistem tersebut. Nah tadi udah sempat banyak tuh kita bahas, nanti teman-teman bisa nonton rekamannya ya, nanti kita save di sini. Terus juga kita bisa anggap contoh gini kok ya, misalnya kayak Ato misalnya contoh, dia pengen kasih kredit ke orang. Kalau bank kan biasa lihat kredit ininya ya, BI checking dulu ya kok ya, oh ini orang gagal bayarnya berapa kali, sering nggak, misalnya telat bayar. Nah, mereka jadi bisa nentuin mau kasih pinjaman bunganya berapa tergantung profil resiko atau sifat orang itu. Kalau makin beresiko ya bunga makin tinggi. Atau itu lebih enak karena didukung sama Tokopedia. Misalnya Tokopedia-nya bisa tahu, oh kok Alex belanja sama saya tiap bulan 2-3 juta misalnya. Belanjanya apa? Bukan kebutuhan pokok, jam tangan, beli sepatu. Wah, ini berarti daya belinya ada nih. Karena ada daya beli, udah deh, kita kasih aja. Kok Alex mau nggak buka kredit? Misalnya bank saya nih, banknya kasih bunga kecil deh dibanding bank-bank lain lebih kecil karena dia tahu profil resikonya kok Alex ini kecil banget kemungkinan resiko dia gagal bayar karena dia punya daya beli gitu. Kalau Koko lihatnya ke situ arahnya menarik nggak sih kok kalau Koko lihat apakah benar mendukung sekali? Iya, jadi eKYC ini yang menarik nanti kan. Jadi eKYC untuk dari sisi pembukaan account atau dari sisi approval kredit tadi ya. Nah itu menarik, itu yang bisa cutting cost juga kan. Cutting cost dan juga cut time ya. Jadi balik lagi ya ke aplikasi error tadi kan. Nah semakin cepat, orang kan butuh dana cepat banget tuh kadang. Kepepet banget kan. Betul. Dia approve lebih cepat, ya dia akan lari ke situ. Nah itu yang menarik. Jadi mungkin awal-awal berdarah untuk promotion cost dalam artian tadi itu ya untuk narik user acquisition. Nah tapi untuk loyalitas konsumen ya kan, untuk menjaga loyalitasnya ya harus dari performa yang tadi itu. Benar kata Hendri tadi kan, performa dia untuk nge-approval kredit, performa dia untuk eKYC pertama kali kita bikin account. Kan bikin account bank digital sekarang cepet-cepet banget. Lain sama kita bikin account di bank gitu kan, kita harus ke bank dan ribet banget. Nah kalau bisa kayak gitu kan menarik ya. Makanya tadi aku bilang kalau bisnis basisnya itu peer-to-peer lending, menurut aku sih bank digitalnya akan dahsyat.
Karena dia udah punya kolektif datanya itu loh, Hen. Iya nggak sih? Itu kan dia cepet banget pasti gitu. Karena kan dia udah, ya bisnisnya dia itu gitu loh. Tinggal ganti bentuk transformasi ke bank. Nah, jadi cepet banget pasti approval dan lain sebagainya. Nah, orang akan lari ke situ. Jadi kalau pinjam duit, oh ya aku ingatnya sini gitu. Oh, bunga tinggi aku ingatnya nabung di sini, misalnya kayak gitu. Jadi itu untuk jaga loyalitasnya. Nanti bisa jadi mulut ke mulut juga. Setuju. Makanya itu tadi gitu. Itu potensi berkembang. Makanya tadi Ko Alex sempat bahas, makanya Ko Alex carinya tuh yang didukung sama startup ini kok ya, dibanding yang belum ketahuan ekosistem yang ngambil nih siapa nih. Nah itu yang kayak gitu. Bisa jadi pegangan. Baik, thank you nih Ko Alex. Kita lihat lagi nih Ko ya, pertanyaan berikutnya ada yang nanya sama apa lagi nih. Ini ada yang. Dan soalnya gini, aku lihat ada fenomena sekarang itu tadi selain pay later ya, kartu kredit cepat itu ada fenomena itu juga. Kartu kredit cepat. Ya kan ada beberapa. Jadi ada beberapa brand itu lagi bikin campaign, kamu bikin kartu kredit itu cepet banget. Kalau dulu kan apply kartu kredit kan lama. Nah sekarang tuh bank-bank itu lagi gimana caranya lu bikin kartu kredit cepet banget. Nah itu kan kelihatan ya arah bisnisnya itu kemana gitu loh. Jadi pingin cepet-cepet untuk ambil kredit dari retail kayak gitu. Setuju. Betul sih. Memang itu arah bisnisnya sekarang udah agak beda dibanding beberapa tahun sebelumnya, karena memang ini likuiditas lagi limpah-limpahnya kok. Bayangin bank di berbagai negara ya, bank itu bunga tuh kecil banget. Bank di Amerika bunga 0%, di Jepang bunga minus, di Eropa bunga minus, di Indonesia rekornya udah 3,5%. Otomatis likuiditas ini kan yang selama ini dapat return agak lebih besar, mereka ngerasa sekarang returnnya kecil ya, mereka mesti cari investnya likuiditas udah berlebihan kayak gini ya, akhirnya masuk kemana-mana, bisa masuk ke bisnis, bisa masuk ke jadinya untuk dipinjamkan ke peer-to-peer lending, ya itu macam-macam lah. Jadi memang teman-teman dinamika sekarang, makanya nggak heran kok ya ada anak umur 12 tahun cuma jualan foto, masuk NFT di kripto langsung jutaan dolar. Itu saking likuiditas lagi limpah-limpahnya. Jadi ini ada keterkaitan juga nih kalau kita lihat dari situ. Kok ini ada yang meng-highlight, kok Sukor BBYB katanya targetnya riset kita ya kok ya 4340, Trimega BBYB 3000. Nah kalau Trimega saya nggak tahu ya 3000 benar apa enggak, nanti teman-teman cek lagi nih komen dari Kokotios yang bilang. Nah ini biasanya sekarang udah nggak pakai PEPBV lagi, udah nggak begitu cara ngitung. Biasanya sekarang udah modelnya udah metric valuation, contoh kayak user value. Nah itu sekarang user value, jadi kita akan lihat misalnya ya, kalau teman-teman yang belum tahu user value tuh, kita biasanya akan ngitung-ngitung dulu seberapa besar sih setiap satu orang yang minjem duit misalnya di bank itu, berapa rupiah rata-ratanya misalnya ya, bunganya dapat berapa dikurangin cost of fund, dia dapat net interest marginnya berapa, nanti udah itu ditotalin dari jumlah nasabah expected ke depannya. Nanti dibagi sama market share-nya, share outstanding, jumlah saham beredar berapa, dapat per lembar sahamnya, user valuation-nya berapa. Nah itu makanya sekarang banyak kalau kita pakai user value itu banyak yang tinggi-tinggi nih. Kalau kok Alex lihatnya user value ini cukup bisa dijadiin justifikasi nggak sih kok untuk tahu saham itu valuasinya cukup layak untuk dihargai mahal? Kalau kok Alex lihat gimana? Kalau aku pribadi juga pakai itu sebenarnya, Hen. Jadi per PBV untuk kita berinvestasi di saham-saham yang menurut aku, kalau aku sebutnya innovation fund ya. Jadi innovation gitu loh. Saham-saham yang berinovasi, yang bertransformasi, itu per BBV nggak bisa. Karena per PBV itu adalah masa lalu. Gitu loh. Contoh lah kayak misalnya, kita nggak usah ngomong digital lah. Simple aja, yang nggak usah bertransformasi lah ya. Kita bisa lihat yang coal. Harga coal luar biasa ya naiknya ya. Itu kan akan pengaruh per ke depannya. Hari ini pernya segini nih. Terus teman-teman nggak mau invest. Tapi nanti keluar laporan keuangan kuartal terbaru, pernya jadi turun. Baru kita invest ya, terlambat. Karena kan leading indicator kan, harganya sahamnya itu. Nah, jadi per PBV agak susah kita pakai untuk saham-saham yang memang ada bertransformasi atau berubah model bisnis atau turnaround company ya kan, atau yang berhubungan dengan komoditas yang naiknya kencang gitu ya, atau yang berhubungan dengan merger and acquisition tuh nggak bisa. Pokoknya intinya dia berubah nih, ada suatu perubahan tuh kita nggak bisa pakai menurut aku ya. Nah yang kita pakai apa? Yang kita pakai salah satunya dari Henry bilang gitu kan, atau pakai price to sales itu ya mirip-mirip lah ya, price to sales sama yang tadi itu mirip-mirip. Dan yang cara kedua yang menurut aku gampang ya untuk dipakai adalah
itu komparatif ya, teknik gitu. Jadi aku bandingin aja gitu loh, market cap-nya antara emiten A dan juga emiten B. Dan itu caranya paling konservatif. Jadi ibaratnya gini, satu sektor atau satu kategori bisnis itu pasti playernya nggak mungkin satu. Kalau playernya satu, tutup mata aja teman-teman, invest aja, udah pasti untung. Karena dia monopoli. Contoh, kalau di Indonesia apa ya? Ada lah kayak misalnya TPIA, BRPT, itu menurut aku model bisnisnya hampir semi monopoli udah. Karena udah nggak ada saingan. Atau kalau di luar tuh Google deh. Google tuh nggak ada saingan. Google tuh nggak ada saingan gitu loh. Siapa saingannya gitu kan? Nggak ada saingan gitu loh. Yang model bisnisnya mirip kayak Google tuh nggak ada. Gitu, nggak ada saingan gitu. Nah makanya yang kayak gitu tutup mata kita taruh duit dah. Karena dia akan naik terus gitu. Nah, tapi kalau satu kategori ada beberapa player, nah itu menarik. Kita bisa lihat player acuannya gitu. Contoh kayak tadi aku kasih contoh ya, kalau kita bahas topik bank digital, Arto, aku bandingin sama BBYB ketika aku mau masuk di BBYB, kayak gitu. Atau mungkin teman-teman mau invest di bank-bank lain, kiblatnya Arto aja udah, bandingin sama Arto aja. Arto sekarang market cap-nya berapa? Iya. Ya kan? Terus jumlah usernya berapa? Ya udah bandingin sama yang teman-teman mau invest. Gitu, dia ada potensi berapa besar nih gitu. Dan kalau menurut aku yang menarik tuh nanti si bank nih, nggak tahu nih dia akan private atau go public nih. Kalau go public nih bisa jadi lawan yang lumayan oke nih buat Arto. Iya. Ya kan, ekosistemnya soalnya luar biasa juga gitu kan, backingannya itu luar biasa banget. Dan timingnya nah itu menarik tuh. Timing kenapa IPO lagi tepat karena memang bank digital kan valuasinya lagi tinggi-tingginya sekarang, Boy. Tadi kau udah bilang. Iya, makanya Arto itu udah 200 T ya, nggak salah kan? Iya, betul. Masa nggak bisa nih si bank 100 T gitu kan? Atau bank musuhnya ini 100 T, masa nggak bisa sih? Apalagi si grup itu e-commerce nomor 1 terbesar, Wiko ya, di Asia mungkin ya kalau kita bilang ya. Itu, Iya. Itu jauh lebih gede dibanding startup yang kita kenal sekarang nih. Makanya ini kalau si bank benar-benar listed nih, waduh ini menarik sekali sih buat kita lihat. Dan kebanyakan orang kan mikirnya Shopee Bank ya, ya nggak sih? Kalau boleh bicara merek ya, biar gampang ya. Nggak Shopee Bank loh, si bank loh. Dia kan sebutnya si bank loh, bukan Shopee Bank loh. Which is dia pakai ekosistemnya apa? Si. Nah ekosistem si itu bukan Shopee doang. Free Fire jangan lupa, FF jangan lupa. Itu dahsyat banget, itu udah legend gitu loh. Itu top download terus, itu udah berapa tahun gitu kan. Itu bisa jadi ekosistemnya dia loh. Nah itu ngeri banget menurut aku, itu ngeri banget. Betul. Keren sih kok. Ini waktunya sudah tepat nih jam 8. Gila ya, nggak berasa nih ngobrol sama Ko Alex, seru banget kok. Kita next time mungkin bisa ngobrol